pembahasan bab yang keempat. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, katanya ngaji 2 minggu sekali, tapi penting istiqomah insya Allah ya. Termasuk bab keempat, alhamdulillah. Di dalam bab yang keempat, pembahasannya tentang keutamaan bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi asyran." Barang siapa yang berselawat ke atasku 1 kali, maka Allah akan berselawat buat dia 10 kali. Allah bakal berselawat kepada dia 10 kali. Pertanyaan saya, di samping sama-sama kita sudah mengetahui, mengetahui dan seringkali bahkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya, sama-sama kita tahu. Yang kalau diartikan sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikatnya ini senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Allah perintah kita sholat, Allah sholat. Allah perintahin kita zakat, Allah zakat. Allah perintahin kita apa lagi? Puasa, Allah puasa. Allah perintahin kita haji, Allah haji kan? Tapi waktu Allah Ta'ala bilang di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai kalian orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aturkanlah salam. Malah di sini menunjukkan Allah Ta'ala sebelum perintah kita, Allah terlebih dahulu yang sudah mendahului kita di dalam bersolawat ke atas Nabi. Siapa yang lebih dulu solawat kepada Rasulullah? Bukan kita, Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, bentuk salawatnya Allah Ta'ala ke atas Nabi ini gimana sih? Coba Allah salawat gimana nih ke atas Nabi? Hati-hati nih, bahaya nih. Kalau kita salawat ke Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, betul ya? Atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, itu salawat kita. Artinya bagaimana? Wahai Tuhanku, hadiahkanlah, limpahkanlah salawat serta salam ke atas baginda Nabi besar Muhammad. Lah kalau Allah salawatnya gimana? Masa Allah Ta'ala salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad juga, berarti Allah minta sama Allah yang lain tuh. Ini kalau secara yakin mengatakan Allah salawat kepada baginda Nabi Muhammad itu bentuknya sama dengan bentuk salawat kita, bisa mutlak. Karena secara nggak langsung tanpa dia sadari, dia mengakui bahwasanya ada Allah lain selain Allah yang ini. Lantas bagaimana caranya? Kaifiyahnya? Kaifiyah sama cara itu sama artinya. Artinya kaifiyah itu caranya Allah Ta'ala bersolawat kepada baginda Nabi SAW itu dijelaskan bahwasanya dengan cara rahmatun magrunatan bita'dzim. Dengan cara Allah bagi rahmat senantiasa. Serta enggak cuma Allah bagi rahmatnya saja, akan tetapi Allah Ta'ala juga tambahkan kemuliaan buat beliau. Jadi tiap saat Allah Ta'ala bersalawat ke atas baginda Nabi besar Muhammad. Artinya tiap saat beliau dikasih rahmat sama Allah, yang gak ada batasan. Sampai kapan? Gak ada
baginda Nabi. Baginda Nabi dikasih rahmat terus sama Allah Ta'ala. Plus kemuliaannya ditaikin terus sama Allah, ditinggikan terus, ditambahin terus kemuliaannya. Itulah caranya Allah Ta'ala berselawat kepada kekasih. Lalu para malaikatnya Allah Ta'ala berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara istighfar, memohonkan ampunan buat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita nggak usah heran kalau pas dengan ayat yaghfirullah Allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah Ta'ala telah menjaminkan ampunan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari dosa yang telah diperbuat atau yang akan diperbuat. Dijamin. Yang doain malaikat. Lah kalau cara kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, caranya apa? Caranya doa. Bentuk selawat kita doa. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam. Limpahkanlah salawat serta salam. Kalau mau disambungkan ke hadis yang barusan sama-sama kita dengar, baginda Nabi besar Muhammad SAW beliau sabdakan, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat buat dia 10 kali. Tandanya, kalau kita selawat 1 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, berarti tandanya Allah kasih kita 10 rahmat, terus Allah tinggikan, Allah bagi kita punya kemuliaan, ditinggikan 10 derajat, dikasih 10 kemuliaan sama Allah. Kalau 1 hari 1000 kali selawat, ente bisa itu. Dan gak sampai di situ. Gak sampai di situ. Baginda Nabi gara-gara nih hadis pernah ditanya sama sahabat, ini diceritain. Pas dengar ayat ini, anjir benar selawat kepada Nabi 1 kali, Allah bagi sahabatnya 10 kali. Ente jangan lihat bilangan 10 kali. Cuma ente harus pikirin, yang bagiannya selawat 10 kali, yang berselawat kepada diri 10 kali siapa? Saya, bapak kita, ibu kita. Waktu kita selawat ke Nabi 1 kali, yang bakal selawat buat kita Allah, Tuhan kita, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi selawat, Allah Ta'ala langsung selawat buat kita 10 kali. Di saat Allah selawat buat kita, mustahil malaikat kita ikut-ikutan. Karena Allahnya sholawat, malaikatnya nggak mungkin kan ikut. Akhirnya sholawat juga dimohonin kita sama malaikat ampunan. 10 ampunan dimintain sama malaikat buat kita. Makanya kita nggak heran kalau dengar kisah wali, ada 1 wali di zaman dulu, hari-hari sholawat nggak kurang dari 100.000. Pas meninggal dunia wafat. Pas wafat, jenazahnya belum masuk ke kuburan, orang lagi bawa jenazah dan udah hampir mau sampai ke kuburan, itu melihat nur terpancar, cahaya terpancar dari dalam calon makamnya. Tempat kuburannya yang bakal jadi kuburan udah memancarkan cahaya, dan semua orang yang datang ke pemakaman ini melihat. Bahkan ada 1 wali min auliyaillah shalihin, waktu jenazah ini wali diturunkan ke lahan, diturunkan ke kubur, ini wali melihat, menyaksikan bahwasanya jasadnya ini wali digapai dengan tangan baginda Nabi besar Muhammad. Kalau udah begitu gimana ceritanya? Itu Munkar Nakir mau nanya. Disambut jasadnya dengan tangannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kurang 1 hari 100.000 salam. Nggak heran kita akhirnya kalau pas tahu, kita dengar cerita kuburan meninggal, belum masuk lagi jasad di kuburan yang udah terang dengan cahaya, orang semua melihat.
Kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir Al-Hasani, beliau katakan orang muslim ini perlu sadar banyaknya bala, banyaknya petaka, banyaknya musibah yang di akhir-akhir zaman ini banyak menimpa umat muslim. Ini sebabnya cuma satu, karena banyak orang muslim yang kurang ajar sama Nabi. Yang kurang ajar sama Nabinya, iya. Dia kurang ajar sama Nabinya dengan kurang dia bersolawat. Karena dengan dia banyak bersolawat kepada Nabi, tandanya dia ingat terus sama Nabi, dia tak lupain Nabi. Orang sekarang kan, Nabi ditaruh belakang, dunianya ditaruh depan. Selawatnya ntar dulu, yang penting furusnya dulu, duit dulu di depan. Kalau duit udah ada, baru nanti selawat. Ya ikhwan, sebelum kita ada Nabi terlebih dahulu yang pernah nangisin kita. Ibu kita belum ada, ibu kita belum kenal, belum tahu nangisin kita. Beliau duluan yang sudah menangisi kita. Ya ikhwan, sebelum kita kenal cinta, sebelum kita dicintai sama orang tua kita, Nabi terlebih dahulu yang sudah mencintai kita. Ya ikhwan, sebelum orang tua kita merindukan kita, Nabi udah lebih dulu merindukan kita. Bahkan disanjung-sanjung keberadaan kita dengan Nabi. Sampai disebut oleh Nabi SAW, mereka, yaitu kita sekalian, adalah kekasihnya beliau. Sampai-sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, bukan kita orang ini kekasihnya antum? Lah, kata Nabi, antum ini sahabat-sahabatannya. Gimana antum gak beriman sama orang antum niat langsung anak, antum kumpul langsung sama anak, katanya. Tapi bakal datang ini satu kaum setelah sepeninggalku, gak kenal sama aku, kata Nabi. Dia gak pernah hidup bersama dengan saya, gak pernah hidup sama saya, dia cinta sama saya, tapi dia rela berkorban sama saya. Nama saya selalu membasahi lidah dan bibirnya. Darahnya mereka halalkan untukku, kata Nabi. Mereka ini adalah kekasihku, kata Nabi. Ibu kita belum ada, bapak kita belum ada. Beliau udah lebih dulu mencintai kita, mendambakan kita. Kita ini lupa selawat sama beliau, ayo. Makanya dikatakan sama Syekh ini sebab banyaknya petaka ini karena kurang kita berselawat. Karena kurangnya kita berselawat kepada beliau. Karena dengan kurangnya kita berselawat itu sama dengan kita memutuskan hubungan dengan beliau. Padahal kata beliau, kalau kita selawat satu kali, Allah balas selawat kita. Allah bagi kita selawatnya, Allah balas 10 kali. Sampai membuat takjub sahabat. Karena yang berselawat Allah, bukan tetangga kita. Kita mati yang tahlilin tetangga kita. Kalau kita selawat ke Nabi, yang selawat langsung Allah. Ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini orang yang selawat kepada kamu satu kali, Allah balas 10 kali. Yang selawatnya gimana nih? Yang selawatnya dalam keadaan khusyuk, tapi selawat dalam keadaan biasa-biasaan, dalam keadaan ghaflah. Apa kata Nabi SAW? Balikul musallin alayya ghafilin. Oh tentu enggak, kata Nabi. Tentu enggak dalam keadaan khusyuk itu pahala. Itu ganjaran Allah bagi buat mereka yang berselawat kepadaku dalam keadaan lalai, dalam keadaan biasa-biasa aja. Ente selawat tak pakai baju, ente sholat tak pakai baju, ente sholat tak pakai wudu, sah kan? Ente baca Quran tak pakai baju, pantas. Maafkan ya, ente selawat dalam keadaan junub.
diterima sama Allah. Cuma doang ibadah yang kalau ente amalin nggak pakai khusyuk diterima sama Allah Taala. Ente mau ngandelin ibadah ente yang mana? Sholat lima waktu di masjid. Ada yang lima waktu di masjid. Nah bagus aja. Tapi boleh jadi gara-gara ente sering ke masjid, ente lupa menjaga hati ente. Akhirnya keselip tuh kibir dikit. Oh saya orang yang sholat di masjid lain sama kamu. Saya tepat waktu, kalau kamu kan sebentar sholat. Akhirnya diterima amal ibadahnya dia, ada sholatnya. Oh jangan kan sholat di masjid. 70 tahun dia sujud depan Ka'bah lagi. 70 tahun dia sujud di depan Ka'bah. Tapi itu sholawat, sombong lagi itu. Nih sholawat ke Nabi, boleh tetap dibagi sama Allah Taala. Ini ibadah yang dalam keadaan apapun ente diterima. Ibadah yang satu ini adalah sholawat. Bahkan kata beliau, bukan cuma Allah bagi 10 sholawat aja buat dia. Wa yu'tihillahu amsalal jibal. Allah bakal kasih dia pahala. Allah bagi dia sholawat 10 plus Allah bagi dia pahala yang gedenya tuh pahala segede-gede gunung. Cuma sekali itu sholawat. Bahkan nggak sampai di situ kata beliau. Wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Dan seluruh malaikat Allah Taala pun itu mendoakan ini orang plus memohonkan ampunan maghfirah bagi orang. Itu ganjarannya buat orang yang baca sholawat iseng-iseng lagi nongkrong lihat balasannya ya gitu ya. Kalau khusyuk bagaimana ya Rasulullah? Baca sholawat yang khusyuk, madhab kiblat, beranggapan waktu dia baca sholawat di depannya ada baginda Nabi Muhammad. Seakan-akan di depannya ada Rasulullah, dijaga adabnya, masya Allah. Jadi pokoknya sempurna, adabnya dijaga dalam keadaan suci, khusyuk bacanya. Apa kata beliau? Fala ya'lamu qadra dzalika illallah. Fala ya'lamu qadra dzalika illallah Ta'ala. Enggak bakal ada yang bisa tahu kata Nabi pahalanya kayak aku kecuali Allah sendiri. Kalau udah ceritanya khusyuk baca sholawatnya, nggak ada yang tahu. Hatta Nabi lisannya yang mulia, orang yang mulia, kedudukannya aku nggak mampu, nggak tahu, nggak bisa mengungkapkan balasan ganjaran pahalanya yang Allah bakal berikan buat orang yang bersolawat ke atas Nabi dalam keadaan khusyuk. Bahkan diriwayatkan di dalam satu riwayat, orang kalau sholawat ke Nabi, empat malaikat yang besar, empat malaikat yang besar ini bikin saya bara di depan Nabi. Habatul malaikatu al-arba'atu. Sehingga membuat empat malaikat ini dari langit turun ke bumi. Pernah. Cuma gara-gara bab sholawatnya, empat malaikat turun ke bumi, nungguin baginda Nabi demo di mana nih? Demo. Ente bayangin demo di mana nih? Jibril, Mikail, Israfil. Kata Jibril nih. Ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Muhammad. Kata Rasulullah, na'am ya Jibril. Ya, ada apa? Kata Jibril, ya Rasulullah, man shalla alaika bisyaratan. Barang siapa yang sholawat kepada kamu 10 kali, sobahan wa masa. 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari. Kata Jibril nih, hafidhuhum man ala sirati kalbaq. Besok waktu dia ngelintasin siratul mustaqim, aneh angkat dia, aneh bawa terbang biar dia bisa nyebrangin siratul mustaqim seperti setiap kita. Sholawat cuma 10 kali pagi, 10 kali sore. Kata Jibril, nggak muluk-muluk. Pokoknya siapa aja dari umat engkau wahai kekasihku yang sholawat kepada kamu 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, besok aneh angkat dia.
Aneh yang tolongin dia, aneh nenteng dia waktu nyebrang Siratal Mustaqim. Biar dia bisa nyebrang Siratal Mustaqim dalam keadaan secepat kilat. Bukan 100 kali artinya. Ya Pak, bukan 100 kali Mas 1000 kali. Kata Jibril maklum lu banyak-banyak 10 aja deh. 20. Tiap hari 20 kali selawat. 20 kali selawat. 10 di pagi hari, 10 sore hari. Tenang, aneh jamin. Gak usah takut besok di atas Siratal Mustaqim. Aneh gemblok dia. Ya Allah. Kurang apa coba? Malaikat Mikail nggak pernah. Malaikat Mikail nggak pernah. Oh, kalau ada ya Rasulullah, barang siapa yang selawat ke atasmu 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, aku itu husur bana daya mau pada abadan. Besok di padang mahsyar saya bakal kasih dia minum yang dengan tegal dan yang dengan air minum itu kalau dia tepuk, dia nggak bakal ngerasain aus abadi. Malaikat Mikail. Israfil nggak pernah. Kalau ada ya Rasulullah, barang siapa yang selawat kepada kamu 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, apa kata beliau? Sajadtu sajdatan tahtal arsy lam arfa ra'si min hatta yaghfirullah. Saya bakal sujud dengan 1 kali sujudan yang gak bakal saya angkat kepala saya. Saya sujud di bawah arsy Allah 1 sujudan saja yang saya gak bakal angkat kepala saya sebelum Allah ampuni dosa saya. Malaikat Israfil terakhir. Kamu kalah gengsi Israfil. Oh itu orang kan bisa kayak gini ya. Saya juga bisa. Ya Rasulullah, kalau ada umat kamu yang selawat kepada kamu 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, apa kata dia? Khudruhahu kama takhudhu sya'rata minal ajal. Saya bakal cabut besok nyawanya dia. Selembut engkau menarik rambut yang ada dari dalam adalah itu. Kata Israfil. Ya Rasulullah, engkau tahu tepung kalau kejatuhan rambut di ada, engkau tarik itu lembutnya kayak itu rambut dari adonan tepung. Besok saya cabut nyawa orang yang sholat kepada kamu 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, kayak gitu. Jadi nggak ada rasa sakit. Ini hal yang kita butuhin semua. Kita pengen, hakikatnya nggak ada dari kita besok yang pengen jalan Siratal Mustaqim lama-lama. Aku kepleset. Nggak ada. Kalau bisa buru-buru dah. Orang di Siratal Mustaqim di jembatan Allah bikin dari 1 helai rambut yang dibelah 7 tipisnya kayak apa coba? Coba ente bayangin kayak apa 7 tipisnya di jembatan. Kita nggak usah Siratal Mustaqim. Dari sini atas sini ke atas itu. Kasih papan dikit, sahabat kita. Susahnya setengah mati itu kita jalan. 80% kemungkinan jatuh. Ini rambut sebelah di belah 7. Harapan kita semua yang paham, yang mengetahui besok kalau melintas di atas Siratal Mustaqim pengen dalam keadaan aman. Cepat secepat kilat. Terus apa lagi? Menurut mahsyar yang disifatkan, dikisahkan, diriwayatkan oleh Nabi itu nanti matahari di padang mahsyar tingginya sejengkal di atas kepala kita. Semua orang kehausan, semua orang ribet kayak minum. Saking panasnya ada orang yang tenggelam keringatnya sendiri semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang sedada, ada yang lelap sama keringatnya sendiri. Saking hausnya keringatnya diminum. Tapi buat orang yang selawat kepada Nabi, maksudnya pencari air, malaikat Mikail datang bawain air. Yang kalau diminum dengan rasa haus dimakan. Tentang orang pada ribet biasa. Aja. Orang pada ribet, pada susah, pada repot dari air, enggak. Nah, boleh minum dibawain lagi. Dibawain lagi orang malaikat. Makanya saya bilang orangnya kalau rajin selawat itu punya karyawan yang bekerja dengan ikhlas buat dia, nggak butuh bayaran, bahkan dibayarin, dia nggak bisa maintain. Orang rajin selawat dia punya karyawan yang dengan dia itu karyawan malaikat.
yang siap ngambil tanpa dibayar, yang siap ngambil tanpa pamrih. Pengabdian yang bukan nanggung-nanggung, bukan cuma mau ente suruh keluarga gitu meja-meja. Besok ente di padang mahsyar nih, orang ribet ente nggak ribet, orang haus ente nggak haus. Harapannya orang kayak gitu, dan harapannya orang juga pengen dosanya diampuni karena disadar banyak dosanya, dan nggak mungkin dia masuk surga kalau dosa. Dan nggak mungkin berani ada orang yang ngadep ke Allah Taala dengan penuh bergumuran dosa, itu nggak ada yang berani. Tapi barusan sholawat, nggak repot-repot kita minta ampun, baca istighfar, di istighfarin sama malaikat Israfil. Ada yang lain lagi. Yang terakhir Israfil, yang terakhir harapan kalau mati jangan sampai salah betul umurnya sakit ya Allah. Karena ada riwayat yang menyatakan satu kali tarikan sedikit dari tarik malaikat Israel itu sakitnya lebih sakit daripada disayang. Nah, tapi orang yang baca sholawat kata Israel kayak ente tarik rambut dari dalam ada nangkut banget, halus banget, sopan banget, masya Allah. Mana amalannya memang kayak gini kan? Nggak ada. Nah itu kalau cerita khusyuk tuh, kalau khusyuk lain lagi tuh katanya. Kalau khusyuk lain lagi. Kalau di sholawatnya khusyuk lain lagi. Nabi udah bilang tadi, aku udah balasannya dari Allah Taala kecuali Allah sendiri. Terserah dah Allah mau kasih gimana dan nanti. Udah nikmat dari jadi umat Nabi Muhammad. Kalau masih ada yang aku umat Nabi Muhammad ini yang mudah-mudahan khusus. Aku saya umat Nabi Muhammad. Salawat kita jarang salawat, lebih sering mabar main game daripada salawat. Mungkin ente bukan umat Nabi Muhammad, mungkin ente umat Nabi Daud yang masih sisa di zaman sekarang. Iya, umat Nabi Sulaiman mungkin. Iya. Kalau umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad top. Saking topnya berhasil menggugah rasa irinya Nabi Musa. Sampai-sampai Nabi Musa tergugah untuk ngomong mohon sama Allah. Buat hidupin lagi jadi umat Nabi Muhammad. Terus saya nggak jadi lagi apa yang penting saya jadi umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah nggak apa-apa saya nggak jadi Nabi. Copotin pangkat Nabi asal saya dikasih pangkat umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa. Bayangin. Saking istimewanya kedudukan kita sebagai umat kita ini. Bisa dimengerti kan? Bisa dipahami? Mau kaya itu selawat. Mau dikasih nur ilmu, cahaya ilmu, biar nggak jahil baca selawat. Kalau sakit pengen sembuh baca selawat. Loh ini ada juga hadis, ada riwayat ini terakhir. Diriwayatkan sama Imam Al-Kharaiti dan Imam Tabrani dari Sayyidina Abi Hurairah. Dari Sayyidina Abi Hurairah bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah SAW, baginda Nabi SAW bilang, innakum la taqru as-salata was-salama alayya. Sesungguhnya kata Nabi, kalian tidak membaca selawat ke atasku serta tidaklah kalian memberi salam kepadaku. Kalau digabung jadi as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fil jahli fi jahlin, di dalam keadaan kamu yang bodoh kata Nabi, illa wa yu'allimukum, kecuali Allah bakal ajarin kamu ilmu. Kecuali Allah bakal bagi kamu ilmu. Walam takunu fi fakrin, tidaklah kamu baca salawat dan salam ke atasku kata baginda Nabi dalam keadaan kamu yang fakir. Dalam keadaan kamu yang fakir yang susah, illa wa aghnahumullah, kecuali Allah bakal memperkaya kamu. Terus apa kata beliau? Walan takunu fi maradin, dan tidaklah kamu membaca salawat serta salam kepada baginda Nabi fi maradin,
di dalam keadaan kamu yang sakit. Illa wa syafa. Kecuali Allah akan sembuhkan sakit. Istimewa. Istimewa. Ini kalau dibahas sholat bisa bisa. Ini baru satu hadis nih, besok lanjut lagi insyaallah. Besok minggu depan. Mudah-mudahan Allah jadi kita orang-orang yang ibadahnya selalu basah dalam sholat. Yang basah dengan sholat. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat besok di padang mahsyar Nabi langsung mampu mengenali kita. Karena dikatakan qadru ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri sholati aktsarihim as-shalah alaihi. Kadar pengenalannya Nabi kepada umatnya sesuai dengan kadar banyaknya orang tersebut sholat kepada Nabi. Semakin banyak dia sholat ke Nabi, makin kenal Nabi. Sampai dikatakan Nabi mampu mengenali kita melebihi kapasitas pengenalan orang tua kita sendiri ke diri kita. Bahkan Nabi bisa mengenali kita dari kita ke abah kita, ke kakek kita, ke keturunan-keturunan kita. Bahkan dikatakan orang yang rajin baca sholawat itu tandanya dia bakti sama orang tuanya. Bakti sama orang tuanya. Karena nggak ada dari umat Nabi SAW yang sholawat. Misalnya saya Ali bin Hashim. Itu disentuh oleh Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya umat kamu Ali bin Hashim. Ali anaknya Hashim ngatur dan sholawat bagi kamu. Bapak ikut disebut. Bapak ikut disebut. Ibu ikut disebut juga. Jadi orang yang mau bakti, kita semua yang tua, yang muda, semua pernah punya orang tua, dan semua masih wajib bakti sama orang tua sampai sekarang. Orang tua saya udah nggak ada, Habib udah dibazah, udah dimakamkan, udah meninggal dunia. Oh baktinya terus. Kata Nabi semua amal itu terputus kecuali salah satunya anak yang saleh. Dibaca sholawat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya masih Muhammad itu disoleh bersama Nabi. Ya Rasulullah, fulan bin fulan lagi yang baca selawat. Ya Rasulullah, fulan bin fulan lagi yang baca selawat. Terus sama orang tuanya selawat terus. Itu dikatakan tanda bakti seseorang kepada orang tuanya dengan banyak baca selawat. Dengan banyak baca selawat. Mudah-mudahan Allah masukin kita ke dalam golongan orang yang ahli sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilma wa wasi'na fi rizqi wa barik lana fi